Iya, jadi aku kan nggak tahu ya, namanya nggak pernah berhubungan sama ini. Jadi pas habis disunat tuh kan harusnya tuh treatmentnya tuh nggak boleh kena angin katanya. Makanya kan anak-anak yang disunat itu ditutupin pakai kain kan, sarung gitu ya, biar nggak kena angin, nggak kena. Lah ini di depannya karena dia ngerasa perih gitu. Jadi si kipas tuh ditaruh di depan. Selamat pagi, cantik udah bangun. Yang mau baby ya? Ya? Baby? Oh, kayak ya. Saya 4 bulan, Kakala. Iya. Kamu mau lagi baby sayang? Mau lagi baby? Ya, suka. Suka. Mau lagi? Ya? Iya, suka. War? Hah? Mau lagi saya hamil? Apa? Mau lagi saya hamil? Kayaknya Mats punya anak deh. Halo, sama Om Keja ya. Is Om Keja live? Is Om Keja live? Tidak. Madar kayak sepen kapu Keja lihat. Oh. Mau ada lagi dek. Ini dong. Ada lagi? Zusia ora berja. Ya, tidak. Waru. Yang kenuh. Hah? Yang kira kenuh. Kenuh yang kira kenuh. Kayaknya sudah live sih dan. Skate and live. Iya, skate and live ya. Iya. Skate and live ya. Iya. Ini coklat. Ini sebenarnya banyak coklat kita. Halo. Nah sekarang kita mau jalan-jalan. Waalaikumsalam. Cuacanya cerah banget. Anak-anak udah rewel minta jalan-jalan. Ya, karena kita Mana? Where to go? Kita yang tahu. biar tanya-tanya kalau nih sekarang kan kita lagi nyantai nih tehnya. Iya. Anak-anak lagi pada main. Enak Jadi cuacanya. mungkin teman-teman online aku mau tanya nih, teteh sama suami itu gimana sih teh? Baru kenalannya Awal teh? ketemu. Pertama kenal tuh lewat Facebook. Maksudnya tuh kayak cuman temenan aja. Jadi temennya suami sama teman aku tuh temen. Jadi namanya Jason. Kau sayang? Hah? Just talking about our story. Nah, awalnya tuh nggak kenal sama sekali. Terus ada teman kita, namanya salah satu teman kita nyuruh kenalan katanya. Kenalan dong sama teman aku. Biar dia tuh si teman suami ini tuh mix gitu, Indo Belanda ya. Okay. Cina Surabaya sama Belanda gitu. Nah, dia tuh mau ke Indonesia, mau ngajak suami ini yang jadi suami sekarang. Nah, biar dia ada temen gitu, kan aku kenalnya sama si teman suami. Jadi dia tuh nyuruh, Dian kamu ini dong invite FB-nya Meno nih katanya, biar kalian kenal. Nah, udah kita temenan di Facebook, tapi nggak ya, lewat-lewat. Sini ya sayang. Sambil dorong-dorong itu tuh buat bayi. Nah ini suamiku, hai gitu. Dia pemalu. Just say hello. Nah. Kenalan di Facebook tapi nggak yang ngobrol, nggak yang niat mau pacaran, kenal enggak, cuman nah pas mereka pas suami sama temennya pas ke Jakarta ke Indonesia, nah mulailah ngobrol di Facebook, mulai di inbox gitu ya. Kapan nih ke Bali gini-gini, karena aku kan tinggalnya di Bali. Nah ngobrol, ketemuan lah di Bali. Jadi 2 minggu sebelum ke Bali 2 minggu di Jakarta. Nah selama 2 minggu tuh chattingan di inbox kayak nyambung gitu loh. Kayak dia udah kayaknya tuh dia mah cinta pada obrolan pertama. Dia udah kayaknya udah srek gitu ya, udah seneng lihat-lihat Facebook. Dulu kan aku nggak pakai hijab ya. Dulu masih penampilannya nggak kayak gini gitu. Jadi masih mungkin ya ada ketertarikan pesona dari rambut, dari apalah, body nggak kayak sekarang, tahu sendiri lah ya. Sekarang udah ada anak 2 gitu. Nah, terus ketemuan di Bali selama 2 minggu sebelum ketemuan tuh kita ngobrol di inbox, nyambung, cocok, ada getaran, terus ketemuan di Bali. Ada getaran. Nah pas di Bali mungkin udah ada kecocokan lah, terus orangnya juga mau serius. Aku kan udah capek ya
sebelum ketemu suami tuh udah umur 27 ya. 27. Kalau sudah yang itu berapa? 32 bentar, aku 27 nikah. Dia umur berapa ya? 34? Enggak. Ya, 33. Bedanya 6 tahun. Dia kan sama aku hampir 6 tahun. Pokoknya dia kelahiran 80, aku 86. oke. Kan bedanya 6 tahun. Berarti aku 27, dia 33. 33. Nah, ya kurang lebih lah 33. Nah, jadi aku tuh udah yang capek gitu loh, udah aku nggak mau main-main nih. Pas suami bilang suka, kamu mau serius nggak? Mau ke arah pernikahan atau enggak? Karena aku udah sebelumnya udah punya mantan banyak. Maksudnya tuh udah buat apa? Capek gitu Ya, ya, tau lah udah. bule ya. Maksudnya kalau cuman mau have fun gitu, kalau aja. cuman mau itu nggak usah lah, udah capek, udah ini. Nah, dia bilang aku mau serius sama kamu. Terus dia juga kayak ngerasa kayaknya tuh dia tuh punya feeling gitu ya, perasaan kalau jodohnya tuh bukan orang Belanda gitu. Jodohnya tuh dia bilang somewhere far away gitu. Jadi kayak dia ngerasa jodoh dia tuh jauh Mungkin gitu. dia nggak terlalu sek sama orang Belanda, mungkin dari karakter. Mungkin atau ya gimana, dia tuh atau sebenarnya kan casing doang ya bule, tapi hatinya tuh lebih ke Asia gitu. Mungkin ada darah-darah gitu. Dia tuh suka dengan Asia gitu. Nah, terus mungkin dia ngerasa udah serak ya, udah suka sama aku. Terus dia juga bukan yang tipe playboy gitu ya, punya mantan banyak ganti-ganti, enggak. Cuman Sebelum emang bangor aja ya waktu kecil, waktu muda ya bangor, nakal bangor, iya, tapi secara nakal cowok ya, nakal cowok. cuman kayak clubbing kayak gitu, tapi nggak yang ke main perempuan, nggak yang gitu, nggak. Dia cuma nakal-nakal minum gitu aja. Nah, jadi kenal di Bali kurang lebih ketemuan 2 minggu. Selama itu terus dia harus balik lagi ke Belanda kan, harus kerja kan. Kalau temannya masih stay di Bali ekstra itu ya. Temannya 2 bulanan gitu di Indonesia, dia cuma sebulan karena libur kerjanya sebulan. Nah, balik ke Belanda, kita komunikasi pure cuman via WhatsApp ya. Nah, dalam 3 bulan itu kita memantapkan hati mau nikah. Jadi aku udah yang, kamu mau nikah nggak? Tapi aku udah bilang kalau misalkan kamu mau masuk Islam nggak, mau jadi mualaf, dia bilang oke, nggak apa-apa, tapi kamu harus dia tahu kan harus sunat apa gimana. Nah, proses itu selama 3 bulan itu. Balik ke Bali, jadi itu pertama ke Bali itu bulan Februari. When did you first time you come to Bali, came to Indonesia? February or March? February ya? Or March, and then you leave April. You forgot. Oh no, March ya. And then you leave April, and then you go back to Bali July. So we 3 married in July. So 3 months later. Ya cuman kenalnya 3 bulan aja. Terus waktu ke Bali juga kedua kalinya nggak niat nikah kan ya? Ya awalnya cuman mau sunat dulu kan, dulu. mau sunat dulu sama mau masuk Islam. Karena dia bilang katanya aku mau di hitan itu sama masuk Islam tuh kamu jadi saksinya gitu loh. Jadi dia mau disaksiin gitu. Jadi aku bilang kalau mau di hitan di Belanda aja, dia bilang enggak, aku mau di hitan di Bali karena kan aku tinggalnya di Bali ya. Mau di Indonesia mau kayak disaksiin gitu loh sama aku. Nah, cuman pas aku ya, sebelum suami datang itu, pas aku lagi ngobrol sama Ustadz soal gimana sih jadi mualaf, gimana ya, curhat lah tentang kisah hidup. Terus Ustadznya nyaranin gini, daripada cuman masuk itu cuman hitan, terus sekalian aja nikah katanya, biar terhindar dari fitnah, katanya dosa zina juga gitu katanya, ya. zina, takut zina, dosa terus gitu kan. Nggak usah lah rame-rame, yang penting kasih tahu orang tua. Terus Ustadznya nanya, kemudian ada saudara nggak di sini? Ada maksud saudara dari bapak? Aku bilang kebetulan adik aku, adik sebapak ya, kan sedarah ya, sedarah kandung kan. Nah itu aku bilang ada, adikku tinggal di Bali. Nah ya udahlah kalau gitu mah, kan waktu itu juga bapak udah almarhum kan, emang adikku kan emang udah almarhum, bapakku udah almarhum, jadi adikku yang tetap harus jadi wali kan. Nah adikku tuh tinggal sama aku di Bali waktu itu. Ada kakak sepupu yang jaga rumah aku sekarang dari bapak juga. Ada adik tinggal, ya udah katanya kalau gitu kan wali saksi nikah ada, wali bis ada katanya. Terus calon pengantin ada. Ya udah kenapa nggak sekalian aja. Jadi itu mah bener-bener prosesnya cepet banget. Dalam rencananya kalau udah itu nggak nikah, terus nikahnya kapan tuh kalau udah sunat gitu? Belum lagi tahu. Jadi sunat dulu, hitan, pokoknya hari begitu sampai landing di Bali, 1 hari kemudian istirahat, terus hitan, 5 hari kemudian baca syahadat, terus nikah. Sesingkat itu. Jodoh ya? Kayaknya iya, prosesnya singkat, mungkin jodoh. Gimana tuh keluarga suami gitu?
Nah, dan dia mengejauhkan sama keluarganya. Maksudnya tuh aku yang menyambungkan tali kasih mereka. Jadi sebelum kita nikah tuh dia udah nggak komunikasi sama keluarga. Udah kalau orang sini kan gitu ya. Orang Belanda kan maksudnya tuh nggak terlalu yang dekat sama keluarga. Udah Udah gitu aja ya. lepas. Terus itu apa? Terus hajatan di Bandung ya. Nah, Nikah di Belanda. proses jadi akad nikah doang di Bali itu tahun 2014. Jadi secara Islam itu nih. Karena kan kalau ngurus secara KUA ya, negara kan butuh dokumen dan itu ngurusnya lama kan. Ada perizinan ini itunya. Nah, resepsinya dan pencatatan ke KUA-nya 1 tahun kemudian 2015. Jadi kita ngadain resepsi 2015 1 tahun berikutnya sekaligus pencatatan ke KUA karena kita nggak boleh ijab kabul lagi itu karena udah ijab kabul pertama kan pas ijab kabul ada surat keterangan menikah sama ada sertifikat mualaf kan itu udah cukup untuk ke KUA jadi tadinya aku pikir apa harus ijab kabul lagi nggak usah katanya jadi pencatatan pernikahan di KUA jadi kita tuh kalau secara agama nikah 2014 Juli 18 Juli tapi secara KUA maksudnya di buku pernikahan 2015 25 Juli. Jadi kita tuh kayak punya 2 tanggal anniversary gitu. Itu waktu nikah itu dia cuma 2 minggu ya di Indonesia apa berapa? Nggak 2 minggu tuh yang pertama ke Indonesia ke Bali. Jadi sebulan. 2 minggu di Jakarta terus ke Jogja terus ke Bali. Jadi itu sebulan pertama. Cuman kenal sama akunya 2 minggu. Terus dia balik ke Belanda kan harus kerja 3 bulan di Belanda terus balik lagi baru nikah. Sesingkat ya. itu. Karena ya udah capek juga maksudnya tuh. Iyalah, ngapain juga ya. Iya, udah kalau mau serius ayo gitu. Kalau mau cuman mau main-main aku udah capek. Aku udah bukan umurnya. Sudah terlalu pengalaman gitu ya dengan yang cuman main-main gitu buat apa? Tapi yang kedua itu loh, yang teteh nikah itu yang ya disunat itu 1 bulan kan di salah treatment. Kasihan dia loh, kebayang loh pengantin baru disunat. Iya, jadi aku kan nggak tahu ya namanya nggak pernah berhubungan sama ini. Jadi pas habis disunat tuh kan harusnya tuh treatmentnya tuh nggak boleh kena angin katanya. Makanya kan anak-anak yang disunat itu ditutupin pakai kain kan sarung gitu ya, biar nggak kena angin nggak kena. Lah ini di depannya karena dia ngerasa perih gitu. Jadi si kipas tuh ditaruh di depan. Ditaruh di depan dia. Just malah ke AC hidup, kipas hidup, udah gitu. Ya jadi mungkin kena bakteri kan debu kayak gitu, kena infeksi terus 1 bulan lah sampai dia balik lagi ke Belanda. Sampai aku juga 1 bulan deh kalau sampai sembuh mah. Oh serius? Sembuh 1 bulan sembuh gue. Nah yang lucunya, kita kan dapat hadiah pernikahan ya dari temen di Bali. Pas kita mau ke Bandung karena habis itu kita nikah kan pas bulan puasa ya. Nah pas Lebaran itu kita mudik ke Bandung nih habis nikah. Ngasih keluarga udah tahu kan kita mau nikah. Nah pas mau ke Bandung ceritanya teman itu ngasih kado pernikahan di bookingin hotel 4 hari 3 malam. Aku ingat banget di Aston Hotel nggak kepake. Ya karena tapi kan datang ke hotel. Datang ke hotel. Lah ini ternyata sampai balik lagi ke Belanda itu nggak sembuh. Nggak apa-apain. Akhirnya aku cerita ke keluarga. Bodor keluarga teh matakna jadi bahasa Sunda. Habis dihitan katanya dikipas-kipasin justru ulah katanya. Pangulah-ulah emang lama sih kalau ini udah minum vitamin C, makan apel hijau, kata disuruh makan apel hijau biar cepet ini makan itu udah dipegang siapa bibi lah paman, kasihan banget udah dibawa ke dokter mah. Kasihan banget, tapi itu perjuangan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi soleh ya teh. Iya amin. Ya sekarang doanya biar dilembutin hatinya ya. Iya soleh. Jadi suamiku tuh udah mualaf ya, dia udah menjauhi segala yang larangan Allah gitu ya, yang misalkan nggak minum lagi alkohol, nggak makan lagi babi atau apa namanya ngerokok udah berhenti juga ngerokok ya? Udah berhenti kalau ngerokok kalau ngerokok alasan puasa kesehatan ya puasa cuman sholat itu bacaannya kayak gitu ya masih belum sempurna tapi udah pelan-pelan kayak ini ya kayak halus gitu harus ibaratnya mah teh istilahnya mah kayak batu gitu loh yang kayak pelan-pelan kasih air ya kayak apa lembut sendiri kita klok sendiri sih ya cara cak ningang batu lah jadi legok. Kalau awalnya aku kan proses hijrahnya
setelah menikah ya, maksud tuh sebelum nikah udah belajar ngaji kajian, tapi maksud tuh penampilan berubah drastis tuh setelah nikah 2 tahun ya, nikah 3 tahun setelah nikah. Aku hijrahnya terlalu kenceng waktu itu, ilmu agama maksudnya tuh belajarnya terlalu, mau menerapkannya tuh terlalu kenceng. Nah suami tuh nggak sepadan, dia masih sekarang tuh aku mengikuti ritme dia. Awalnya kamu harus sholat, kamu harus gini dong, kamu kan gini udah muslim gini. Ternyata dia berontak, maksudnya tuh kok aku ya, maksudnya dunianya dia kan selama ini dia beda. Iya kan, dia dibesarkan dengan cara yang bukan kayak kita, maksudnya dia dengan cara Belanda kan, dengan liberal kayak gitu ateis, ya. Ateis kan. Nah kan buat dia terlalu, nah aku kayaknya salah dulu tuh terlalu, mungkin aku pengennya hijrahnya terlalu strict gitu loh, harusnya gini ini udah nggak boleh, oh musik udah nggak boleh gitu ya, mau gini terlalu. Nah jadi pas awal pernikahan tuh sampai ya aku tinggal di sini 3 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun gitu tuh, jadi masih cekcok karena aku ngerasa kamu harusnya jadi imam, aku mau punya imam, sholat gini terlalu gitu. Aku lupa gitu bahwa kita ini tuh lah ibaratnya sama hijrah, dia baru mualaf ya, ibaratnya anak kecil yang baru belajar kan, baru belajar mengenal Islam. Aku udah suruh dia untuk sholat, puasa, gini. Sedangkan dia tuh belum ini gitu loh. Kalau secara ininya tuh hatinya, oh iya ya kayaknya tuh aku salah. Awalnya tuh aku pengennya udah pakai gamis panjang, udah gini serba ini gitu. Ternyata ya belum. Dulu kehidupannya di Bali ya, maksudnya bisa hijrah gitu loh. Kalau aku mah di Bali buru-buru. Iya, karena aku tuh jauh kayak dari tahu pergaulan kasar, segala pergaulan dunia malah apa di Bali, terus tapi titik balik juga di Bali, hijrahnya juga dapatnya nggak Denpasar ya, ada deket-deket kajian, deket-deket apa, iya pas di Denpasar, pas gitu di Kuta masih itu itu masih teman-teman. Banyak nggak teh yang situ yang ikut Indonesia gitu, yang di Bali gitu ikut kajian gitu? Banyak Terus banyak banget. Kebanyakan ya kayak teman-teman yang sama perantauan gitu ya, yang tinggal di Bali tapi dari Jawa, dari Jakarta, tapi memang pure kerja gitu. Iya, kerja ada yang udah nikah Dan aku pikir ya, sebelum aku ikut kajian itu dulu aku sempat ikut kajian Bali mengaji gitu. Jadi kalau ada ustad misal siapa nih, dulu aku pernah ikut kajian Ustadz Felix gitu, Ustadz Salim Afila. Jadi kayak diserbu. Aku pikir tuh ya dulu di Bali tuh nggak akan, justru aku ngerasa di Bali tuh kehidupan pengajian gitu hidup banget. Di Bandung aku nggak kenal tuh yang namanya pengajian, tapi di Bali kayak kok bisa. Teteh nggak nyangka teteh kalau misalnya teteh, mungkin teteh Bandungnya Bandung mana gitu kali. Nggak ada air sayang, kenapa tadi nggak bawa air? Hit hold. Yeay. Kena ikannya oksingan kirana? Oh. Oh, ja, oké, kies. Dag baby. Dag baby. Dag baby. Baby van huis. Baisnya belum, ntar. Nah, mereka mau pulang nih teman-teman.